Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama dengan Ibu belajar berbahasa Indonesia. Anak Ibu semua yang Ibu sayangi, di dalam pembelajaran kita di semester genap kelas 9 ini ada mengenai teks diskusi. Apa itu teks diskusi? Nah, akan kita pelajari pada laman berikutnya. Teks diskusi adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan berbicara. Dengan berdiskusi, kita dapat memperluas pengetahuan kita serta memperoleh banyak pengalaman. Maka diskusi disebutlah dia sebagai pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan. Jadi di sini diutamakan adalah berbicara. Baik anak Ibu, apakah manfaat diskusi tersebut? Maka diskusi tersebut sangat bermanfaat bagi orang yang melaksanakannya. Secara singkat, teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal. Satu belah pihak akan pro dan satu belah pihak nanti akan kontra. Itulah dia yang disebut dua pendapat yang berbeda, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan atau didiskusikan, dan bermanfaat untuk dicarikan atau mencarikan jalan keluarnya atau solusinya dari permasalahan tersebut. Maka tujuan daripada teks diskusi itu adalah mencari kesepakatan atau kesepahaman, gagasan atau pendapat. Diskusi itu melibatkan beberapa orang, yaitu yang disebut dengan berdiskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok dibutuhkanlah seorang pemimpin yang disebut dia sebagai ketua diskusi atau seorang moderator. Nah, jadi setiap pelaksanaan diskusi dilakukan, ada yang memimpin jalannya diskusi tersebut agar diskusi tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, apa pula tugas daripada seorang ketua diskusi atau moderator kita katakan tadi? Beliau akan membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan, serta bertugas menengahi anggota yang berdebat, serta juga menyimpulkan hasil daripada diskusi tersebut. Nah, inilah tugas ketua diskusi atau disebut sebagai sang moderator di dalam diskusi. Bagaimana dengan tugas seorang narasumber, sekretaris dan anggota? Ini keempat dari personil tersebut di atas harus dan wajib ada di dalam setiap pelaksanaan diskusi. Ketua, narasumber, sekretaris, dan anggotanya. Nah, tugas narasumber itu di dalam diskusi adalah sebagai orang yang memberikan masukan atau pembicara di dalam permasalahan yang akan dibahas atau topik yang diangkat pada diskusi. Sedangkan tugas seorang sekretaris adalah sebagai seorang notulis, dikatakan beliau ya mencatat jalannya secara detail acara dalam diskusi dari awal hingga berakhirnya diskusi. Baik anak Ibu, tugas anggota diskusi juga tidak kalah penting, yaitu peserta yang hadir pada saat diskusi tersebut wajib aktif, ikut serta, nimbrung dia di dalam.
pelaksanaan diskusi tersebut. Oleh sebab itu, anak ibu, setelah kita ketahui tadi siapa-siapa aja yang ada di dalam berdiskusi, maka kita harus ketahui juga apa sih jenis-jenis yang dikatakan sebagai berdiskusi. Jenis teks diskusi ini ya terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu antara lain ada yang namanya seminar, ada yang namanya sarasehan, ada juga yang namanya simposium, ada juga yang dikatakan sebagai diskusi panel, ada juga yang dikatakan sebagai kongres, ada juga yang dikatakan sebagai muktamar. Dan dikatakan juga ada yang namanya lokakarya. Anak ibu semua yang ibu sayangi, dari beberapa jenis yang ada di dalam, ya mungkin ada yang pernah kamu lakukan. Namun, ya mungkin kamu belum paham apa inti daripada isi-isi daripada teks atau jenis-jenis diskusi ini. Tapi ini dikatakan sebagai diskusi kesemuanya. Nah, cuma nama-namanya yang dibedakan dan pakailah ini nanti di tempat-tempat atau yang mana yang kita butuhkan pada acara kita. Oke, anak ibu semuanya, demikian dulu pembelajaran kita mengenai diskusi yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Tapi sebelum itu, anak ibu akan ibu berikan tugas, yaitu mencarikan pengertian-pengertian dari macam-macam jenis-jenis diskusi yang ada, dari 7 yang ada ibu sampaikan ini. Kamu tuliskanlah pengertian-pengertiannya ke dalam buku latihan anak ibu masing-masing. Oke anak ibu, demikian yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Lebih dan kurang mohon maaf ibu jika ada salah-salah kata. Terima kasih kepada semuanya, anak-anak ibu semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.